Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Humanistik kelas 2A akan mempresentasikan hasil poster yang telah kami buat, yaitu mengenai resiliensi. Sebelum mempresentasikan hasil poster yang telah kami buat, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dwi Rahma Febriana dengan NIM 3 digit terakhir 011 dan rekan saya. Saya Eva Cipratan Salihah dengan NIM 3 digit terakhir 025. Saya Anissa Rihani dengan 3 digit yang terakhir 026. Saya Rizky Salman dengan NIM 033. Saya Silvana Sintasari dengan 3 digit yang terakhir 034. Oke, selanjutnya yaitu kami akan mempresentasikan hasil poster yang telah kami buat. Yang pertama itu ada definisi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi. Di sini kami mengambil dari dua tokoh definisi. Yang pertama itu dari Searle dan Stein. Mereka mengatakan bahwa resiliensi merupakan adaptasi yang positif dalam menghadapi stres dan trauma. Resiliensi adalah pola pikir yang memungkinkan individu untuk mencari pengalaman baru dan melihat kehidupannya sebagai suatu pekerjaan yang mengalami kemajuan. Lalu yang kedua itu dari Kay dan Pigeon. Mereka mengatakan bahwa resiliensi didefinisikan sebagai kemampuan individu yang memilih untuk pulih dari peristiwa kehidupan yang menyedihkan dan penuh tantangan, dengan cara meningkatkan pengetahuan untuk adaptif dan mengatasi situasi serupa yang merugikan di masa mendatang. Dari dua definisi tersebut, kami merangkumnya menjadi resiliensi merupakan adaptasi yang positif dalam menghadapi stres dan trauma, dengan cara meningkatkan pengetahuan untuk adaptif dan mengatasi situasi serupa yang merugikan di masa mendatang. Sekian untuk definisi, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini kami menemukan dua hasil riset. Nah, hasil riset pertama itu yang dipaparkan dalam beberapa webinar pada bulan Juli hingga Agustus tahun 2021. Nah, hasil riset ini itu dikelola atau diteliti oleh para psikolog yang ada di Indonesia. Nah, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keadaan dan faktor-faktor resiliensi orang di Indonesia, serta merekomendasikan tindakan apa saja yang perlu dilakukan untuk meningkatkan resiliensi, kesehatan mental, dan kebahagiaan. Nah, hasil resiliensi ini dilakukan secara daring atau di luar jaringan pada periode akhir Mei hingga awal Juni 2021. Data diperoleh dari 5.817 responden dengan kisaran usia 18 tahun hingga 82 tahun. Dari hasil penelitian tersebut, yang memiliki resiliensi rendah yaitu ada di kalangan mahasiswa. Dikarenakan mahasiswa itu tidak dapat menerima terhadap tekanan atau rasa sakit serta cenderung pesimis melihat masa depan ketika mengalami situasi yang menekan dan membuat mereka terpukul. Nah, dari penelitian ini juga menemukan faktor yang paling berpengaruh pada resiliensi, yaitu afek positif. Nah, afek positif sendiri yaitu kecenderungan seseorang untuk mengalami emosi positif. Nah, temuan ini menunjukkan semakin sering seseorang mengalami afek atau emosi positif, maka semakin baik pula resiliensinya. Sebaliknya, semakin banyak seseorang mengalami afek negatif atau gangguan depresi, semakin rendah pula resiliensinya. Riset yang kedua akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, riset yang kedua bersumber dari sebuah jurnal yang berjudul Regulasi Emosi dan Resiliensi pada mahasiswa tahun pertama. Isi dari riset ini berisi tentang faktor-faktor terjadinya resiliensi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat berupa kemampuan kognitif individu, gender, dan keterkaitan individu dengan budaya. Melalui kemampuan kognitif individu, individu dapat berpikir positif dan tidak mempermasalahkan masalah yang sedang dihadapi, yang akan mengakibatkan individu lebih kuat dan dapat menghadapi permasalahan di hidupnya. Lalu, faktor eksternal dapat berasal dari lingkungan, yaitu baik dari keluarga maupun dari lingkungan lainnya. Dalam penelitian ini juga menyebutkan bahwa individu yang resilient memiliki kemampuan untuk mengontrol emosinya, tingkah laku, dan atensi dalam menghadapi masalahnya. Sekian dari saya, mungkin bisa dilanjut oleh rekan saya yang lain.
Baik, selanjutnya akan saya jelaskan tentang dimensi atau aspek resiliensi. Yang pertama ada emotion regulation, yaitu adalah kemampuan seseorang untuk tetap berada pada keadaan yang tenang dan terkendali. Lalu selanjutnya ada impulse control, yaitu individu yang memiliki faktor pengendalian dalam pengaturan emosinya. Yang ketiga ada optimis, yaitu kepercayaan diri. Selanjutnya ada casual analysis, merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi penyebab dari sebuah peristiwa yang dialami. Selanjutnya ada empati, yaitu kemampuan untuk turut merasakan apa yang orang lain rasakan. Selanjutnya ada self-efficacy, yaitu menggambarkan sebuah keyakinan bahwa individu dapat memecahkan masalah dan dapat meraih kesuksesan. Yang terakhir ada reaching out, yaitu individu yang mampu untuk memperbaiki dan mencapai keinginan yang dituju. Dari ketujuh aspek tersebut, sangat penting untuk dimiliki bagi seseorang yang ingin menjadi pribadi yang resiliensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada tips and trick untuk mengembangkan dan meningkatkan resiliensi menurut Travis dan Saad pada tahun 2002, yaitu dengan menerapkan kebiasaan dan pola pikir yang pertama. Ubah persepsi tentang kegagalan. Kita perlu meyakini bahwa kegagalan adalah suatu hal yang wajar dalam usaha untuk mencapai cita-cita kita. Yang kedua, bangun kepercayaan diri. Kepercayaan diri penting bagi pribadi yang ingin resilient. Dengan kepercayaan diri, kita akan memiliki keyakinan bahwa kita akan sukses suatu saat nanti. Yang ketiga, belajar untuk rileks. Ketika kita menjaga pikiran dan tubuh kita akan lebih mampu untuk mengatasi tantangan dalam kehidupan secara lebih efektif, yaitu dengan cara membiasakan diri untuk tidur yang cukup, olahraga, meditasi, dan refreshing. Terus yang keempat, kontrol respon diri. Kita semua pernah mengalami hari-hari yang berat, tapi kita memiliki pilihan dalam menanggapi hal tersebut. Pribadi yang resilient mampu memilih respon yang tepat dari masalah yang dihadapi, yaitu dengan tetap tenang dan optimis. Selanjutnya yang kelima, ada bersikap fleksibel. Pribadi yang resilient memahami bahwa segala sesuatunya berubah, bahkan rencana yang sudah dibuat dengan hati-hati pun bisa gagal ataupun dibatalkan. Namun, hal tersebut dapat diatasi dengan memahami masalah atau dengan memilih jalur yang lain. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Oke, mungkin cukup sekian presentasi mengenai poster yang telah kami buat, yaitu mengenai resiliensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.